Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa, jika tadi Anda sudah mendengarkan rekaman wawancara rekan kami Muhammad Irsal dengan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Bapak Joni Simanjuntak mengenai bidang pendidikan yang akan memulai kembali di era new normal di tengah pandemi COVID-19, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari salah satu anggota DPR RI, tepatnya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifuddin mengenai kesiapan pemerintah secara keseluruhan mengenai bidang pendidikan ini di era new normal ini. Selamat petang, Bu Heti. Hai, selamat petang Tasya. Iya, Bu Heti, kalau kita ketahui bahwa sekarang ini memang tahun ajaran barunya yang dimulai ya Bu ya pada tanggal 13 Juli 2020. Bukan sekolahnya yang dibuka dan telah disepakati bahwa ini akan ada pembelajaran jarak jauh begitu ya. Tetapi ini pun masih menunggu, masih banyak sekali polemik yang terjadi di berbagai daerah, juga ada yang sudah mulai dibuka, ada yang masih tetap mengikuti bahwa melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini bagaimana sebenarnya situasinya, Bu? Jadi saat ini dari hasil informasi yang kami cek terakhir tadi pagi ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, memang pada minggu ini Presiden Jokowi di dalam rapat terbatas akan memutuskan. Dan kami dari sisi DPR RI sebetulnya ingin agar keputusan yang diambil oleh kementerian terkait new normal di bidang pendidikan ini betul-betul harus diputuskan dengan cermat dan tentu saja memanfaatkan berbagai basis data dan informasi terkini dan terbarukan dari berbagai stakeholder terkait, misalnya gugus tugas COVID-19, dan juga tentu saja tergantung kepada prasyarat atau kesiapan-kesiapan yang hendaknya sudah dipastikan ada gitu sebelum sekolah dibuka kembali. Nah, jadi barangkali keputusan yang strategis seperti ini kami juga berharap kementerian melakukan komunikasi dengan DPR karena kami mendapatkan banyak sekali masukan-masukan dari publik terkait antara lain mungkin harapan-harapan dan juga usulan-usulan termasuk kecemasan dan keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Dan karena Indonesia ini begitu luas ya Tasya, jadi saya kira setiap daerah memiliki kekhasannya dan kami juga ingin untuk kali ini jangan menggunakan satu kebijakan jadi one size fits all ya. Jadi betul-betul harus memperhitungkan kondisi dan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap kabupaten kota atau bahkan wilayah yang lebih kecil lagi. Ya, ini karena kita tahu ada 110 ya kabupaten kota yang nihil ya kasus COVID-nya. Mungkin mereka bisa berbeda situasi dibandingkan dengan di DKI Jakarta atau kota-kota lain yang zona merah. Iya, kalau dari DPR sendiri masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah ini faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan, Bu? Kita harus betul-betul memanfaatkan pengalaman kita dalam beberapa minggu terakhir ini di dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Karena banyak sekali problem terutama di 2 minggu awal ketidaksiapan, baik dari sisi infrastruktur, karena banyak sekali daerah, masih ada 40.000 sekolah yang saat ini sebetulnya belum memiliki akses internet yang memadai. Juga banyak orang tua murid, apalagi mereka yang ada di desa-desa, di daerah yang tidak memiliki gawai Android yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Belum lagi masalah biaya untuk pembelian pulsa, paket data yang dirasa cukup mahal, dan juga kesiapan-kesiapan lainnya apabila kita ingin memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Jangan sampai terjadi apa yang kita sebut sebagai digital divide atau adanya kesenjangan yang tinggi antara mereka yang memiliki akses dan pengetahuan tentang teknologi termasuk untuk pendidikan ini dengan mereka yang buta teknologi atau tidak memiliki akses. Jadi kita harus pikirkan juga, kalau kita full dengan daring berarti harus ada perhatian dan fokus juga kepada mereka yang tidak tersentuh selama ini. Nah, ini dukungan dari pemerintah yang diperlukan apa ini, Bu? Jadi banyak sekali hal ya. Pertama, kalau tadi memang problemnya paket data, sekarang sudah ada kebijakan misalnya merelaksasi dana BOS yang sebelumnya mungkin tidak bisa digunakan untuk membeli atau mensubsidi data paket bagi guru dan siswa yang tidak mampu, sekarang dimungkinkan. Atau juga mungkin hal-hal lainnya, misalnya sekarang ada 200.000 pengadaan gawai
Tapi tentu 200.000 itu terlalu sedikit untuk seluruh daerah di Indonesia. Jadi akan fokus kepada daerah-daerah yang mungkin saat ini sangat membutuhkan, dan juga ada bantuan-bantuan lain. Tapi yang saya lihat mungkin belum masif, namun di beberapa daerah sudah dijalankan adalah memperbaiki sarana prasarana di sekolah supaya bisa memenuhi standar protokol COVID. Misalnya setidak-tidaknya mereka memiliki wastafel untuk cuci tangan disertai mungkin sabun dan mungkin desinfektan, ataupun juga sarana prasarana lain, toilet yang sehat, kemudian kantinnya, kemudian juga bagaimana mereka bisa memastikan ruang kelas juga bisa dimanfaatkan dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Berarti harus ada satu metode baru dan tidak bisa persis sama dengan keadaan pada saat sebelum COVID terjadi. Dan ini semuanya membutuhkan satu persiapan. Tidak bisa langsung dalam beberapa hari. Jadi kesempatannya sebelum masa sekolah dibuka kembali, justru inilah saatnya kementerian memastikan bahwa setiap sekolah siap jika sewaktu-waktu mereka bisa memulai kembali sekolah berdasarkan mungkin offline atau tatap muka. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira kapan ini siapnya? Karena tentunya setiap daerah berbeda-beda. Apakah kemudian sesuai dengan keputusan dari pemerintah ini diberlakukan secara merata waktunya atau bagaimana, Bu? Ini semuanya ada konsekuensinya. Jadi kalaupun kita sekarang, tadi seperti Pak Joni mengatakan, new normal di bidang ekonomi dibuka, pasti sebagian orang tua, baik itu bapak atau ibunya atau kedua-duanya harus keluar rumah. Yang tidak bersamaan dengan penerapan new normal di bidang pendidikan, itu juga bisa menimbulkan satu masalah, karena banyak keluarga berarti yang tidak memiliki kemampuan untuk ikut mengawasi atau mendampingi anaknya di masa-masa mereka bekerja. Nah, jadi kita juga harus pikirkan berbagai opsi, misalnya seperti learning center atau tempat di lingkup seperti PAUD atau RT, dan di mana di situ anak-anak bisa secara kolektif didampingi tapi tetap dengan menerapkan protokol COVID jika orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Nah, jadi ada banyak sekali hal yang harus kita pikirkan dengan detail, dan kami berharap sekolah dan dinas itu bisa mendapatkan data dan informasi yang sangat spesifik. Sebetulnya dalam tiap kelas ada berapa orang tua yang tidak memiliki akses kepada handphone dan internet itu. Kemudian ada berapa banyak orang tua yang tidak mampu mendampingi anaknya lagi dengan berbagai sebab ya. Antara lain mungkin dia harus bekerja kembali pada saat new normal berlangsung. Dan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Tidak mungkin anak-anak kita juga diterlantarkan di rumah dan bergerombol dengan teman-temannya juga pada saat orang tuanya tidak berada di rumah. Dan itu lebih berbahaya. Oleh sebab itu sebagian orang tua juga merasa lebih aman kalau anaknya di sekolah, karena sekolah bisa ikut mengontrol kesehatan anaknya maupun juga perilaku anak itu selama mereka tidak berada di rumah. Dan ini semuanya harus menjadi bahan pertimbangan gitu, karena setiap kebijakan bisa sangat bias pada satu kelompok tertentu, apakah itu kelompok ekonomi atau kelompok sosial. Dan kita harus menggunakan basis data yang cukup adil, yang memenuhi prinsip-prinsip keadilannya itu bagi semua orang. Iya, karena tentunya kalau akhirnya nanti pembelajaran jarak jauh ini diterapkan atau dilakukan dalam jangka panjang ataupun masih lama anak-anak masuk Lebih sekolah panjang kembali gitu ya. Tentunya ini perlu ada model-model adaptasi baru lagi begitu ya, Bu ya? Ya, betul. Dan saya sebetulnya secara pribadi akan mendukung jika pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang masih zona merah dan belum ada pelayanan kesehatan yang terjamin di daerah-daerah tertentu, itu untuk diperpanjang. Namun kita harus pikirkan kalau ini diperpanjang, siapa orang-orang yang membutuhkan satu sentuhan khusus supaya mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Betul. Nah, ini yang saya pikir gitu ya, setiap daerah, setiap sekolah bahkan harus mulai memikirkan gitu ya setiap konsekuensi dari kebijakan yang diambil agar setiap anak tetap mendapatkan kesempatan pendidikan
pendidikan bukan dalam arti harus di sekolah, karena sekarang orang tua menjadi guru, tapi guru pun juga harus bersikap menjadi orang tua. Jika sekolah dibuka kembali, guru itu harus memperhatikan kondisi anak, bukan hanya soal belajar mengajarnya, tapi juga kondisi mental, kesehatan, ya, psikologis anaknya seperti apa, ya kan? Betul. Kemudian juga kesehatan anaknya, kelihatan anaknya lebih lesu atau kelihatan mungkin tidak. Iya, karena orang tua otomatis menjadi pengganti guru ya, sosok guru di rumah. Tapi saya satu dan kerja bersama yang baik, guru, orang tua, dan juga pemerintah. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lampaui dengan baik. Ini kurikulumnya pun perlu disesuaikan lagi nggak sih, Bu? Iya, sepertinya terputus dengan Ibu Hetiva ya. Semoga ini semuanya kita akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ibu Hetiva Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Kami masih akan melanjutkan Nusantara Petang. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.